Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan sepanjang bulan ini, bahkan sampai sepanjang tahun, sampai hari ini Bapak yang baik. Tapi memang Tuhan menyertakan-Mu gak berhenti Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berhenti Tuhan buat kami yang baik. Rahmat-Mu gak pernah berhenti Tuhan buat kami Tuhan. Cinta-Mu gak pernah berhenti Tuhan buat kami yang baik. Itu pengharapan kami yang kami pegang Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih, bahkan Kau cinta itu sendiri dalam kehidupan kami Tuhan. Terus penuhkan kami Tuhan dengan cinta-Mu Tuhan. Terus penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami yang ada hadir pada hari Tuhan penuh Tuhan dengan Kau Bapak. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan Yesus melalui via online juga Tuhan yang penuh dalam nama Yesus, boleh penuh dengan kasih-Mu Bapak hari ini Tuhan. Yang mau belajar Tuhan dengan suara-Mu Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga dalam kehidupan kami Tuhan, seperti yang Kau ingin Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan, doa kami biar waktu ibadah hari ini Tuhan boleh jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Dalam nama Yesus yang bersyukur, haleluya, amin. Sekarang kita semua kembali berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai dalam nama Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang Kamu gak pernah berhenti buat kami Tuhan. Sama-sama kita akan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rindu. Ku teringat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. 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 Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rindu. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidup. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita akan puji dari awal. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku, membawa rindu. Ini kami Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sebab sungguh Engkau baik di dalam hidupku, di dalam hidup. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
kita sudah merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, saya tuh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Menuntutku setiap hari, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Ku mau jalan dalam Engkau Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman jalan-Mu Tuhan. Boleh sama-sama kita rentangkan tangan semua yuk. Kita rentangkan tangan kita semua sambil tutup mata, katakan pujian ini. Benar-benar katakan tuh. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman jalan-Mu Tuhan. Sekali katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hal-hal yang baik dalam kehidupan kami semua. Kita kembali itu dulu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus setia, amin. Benar. Jadi jangan sampai masalah boleh datang terus kita bilang, Tuhan gimana Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang suka ngeluh sama Tuhan sih ya. Tuhan banget, kita udah bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita, tapi kadang-kadang suka ngeluh juga sama Tuhan. Saya juga termasuk ya, sama-sama lah kita belajar. Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan Raja di atas segala raja, Allah yang gak tertandingi. Selama kita datang sama Tuhan dan saat kesempatan Tuhan kasih buat kita, yang terbaik Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan Yesus Engkau yang terus jadi gembala dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadi panutan kami, Engkau jadi tuntunan kami Tuhan. Biar roh kebenaran Tuhan ada di tempat ini Tuhan Yesus.
Benarkan setiap kami, menuntun setiap kami Tuhan. Hikmat dan pengertian Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang kami mau mengerti Tuhan dan memilih dengan bijak Tuhan setiap pilihan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan benar-benar penuh dengan pilihan Tuhan, penuh dengan pilihan Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan Yesus dengan tuntunanmu, dengan hikmat dan pengertian dari Kau Tuhan, biar kami bisa memilih Tuhan yang bijak, pilihan yang tepat Tuhan, seperti yang Kau mau Tuhan. Lalu Tuhan, tetapkan langkah kami Tuhan, tepatkan setiap pilihan kami Tuhan, jadikan kami anak seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Kuat dan teguhkan hati kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus kadang-kadang kami lemah Tuhan Yesus. Biar roh kebenaran itu Tuhan terus menuntun setiap kami Tuhan, terus tuntun kami Tuhan, sehingga kami terus kuat dan terus teguh di dalam Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mau datang Tuhan apa adanya sama Kau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa yang baik, dengan segala kelemahan kami Tuhan, dengan segala apa adanya kami Tuhan, mau datang kepada Kau Tuhan Yesus. Biar Kau yang tuntun kami Tuhan, pulihkan kami Bapa yang baik, jadi seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Buka gunung kudus Tuhan, bawa aku ke gunung di tempat kediamanmu, biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan setiap air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkatan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan, dan puaskan kami. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata. Sekali lagi katakan, hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang
Bapa, air mataku cahaya yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau bukan mulutku selalu pujimu, selalu puji. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bersembah Tuhan, kami sembah Kau Rajaku. Kami muliakan Kau Tuhan, Raja di tempat yang maha tinggi, Raja atas segala raja. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami, Kau Tuhan yang selalu setia, selalu ada, selalu menuntun kami, selalu menghormati, selalu membenarkan kami di saat kami jatuh, di saat kami lemah. Kau yang menguatkan, Kau yang meneguhkan, Kau yang membebaskan, Kau yang mengangkat kami, Kau yang menguatkan kami. Kau sumber pengharapanku, yang sumber kekuatanku Tuhan, Kau kota bentengku. Kepadamu ku berseru, kepadamu, hanya padamu Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya dekat denganmu. Yesus, Tuhan yang luar biasa, sahabat sejatiku, temanku yang paling mengerti, selalu ada dalam setiap langkahku, sepanjang hidupku, dalam setiap keseharianku. Kau Tuhan Allah yang benar, Allah yang luar biasa mulia, Allah yang tak terbatas. Ku katakan, oh Tuhan yang luar biasa, ajaib, ajaib dan dahsyat, dahsyat dan besar kuasa-Mu. Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan janji-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami berseru Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak disembah. Dengan senap kekuatanku, dengan senap hati dan jiwaku, dengan setiap pikiranku, semuanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yesus,
ini ada, detik ini ada katamu, kata penyertamu yang tanpa batas, kata kasih yang tanpa syarat kau berikan dalam hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kami ada Tuhan hari ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin ada di luar sana Tuhan yang gak bisa sehat, yang gak kuat Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sehat, kami kuat. Semua karena Kau Tuhan. Bawa kami ke gunung kurusmu Tuhan. Bawa kami ke padang rumput yang hijau Tuhan. Karena kami Bapa yang baik. Biar hati kami bisa tenang Tuhan. Yang kondisi dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hati ini Tuhan Yesus seperti ladang yang benar-benar Tuhan subur Tuhan. Yang rindu Tuhan datang sama Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang ku banggakan Tuhan. Kau yang ku setiap air mata kami, air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku selalu puji-Mu dan angkat-angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Saya undang kita semua baik berdiri, kita akan puji diri. Saya kepada Bapak. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku selalu puji-Mu dan angkat-angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allah, amin. Mulutku kan selalu puji, dan angkat-angkat sembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi katakan, dan aku memuji-Mu Tuhan. Itu ku memuji-Mu dari hati kami Tuhan. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat-angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan.
sebab Engkau telah membuktikan kasih kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami telah melewati hari demi hari, di mana pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan jika kami melihat waktu-waktu yang lalu sampai dengan hari ini, kami sudah melihat pada waktu kami mengalami kesesakan, Tuhan dengan tepat waktu menolong kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Saat pagi hari ini kami rindu akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh tuntunan daripada firman Tuhan, supaya kami boleh melewati hari demi hari dengan kemenangan demi kemenangan, dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Mari Roh Kudus bekerja lewat firman-Mu, sehingga kami semakin memahami dan mengerti apa saja yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sungguh dahsyat, sungguh luar biasa hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Ya, nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema mengembangkan karunia Tuhan. Ya, temanya adalah mengembangkan karunia Tuhan. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, sudah ada ayatnya. Mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Hanya 2 ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita, ya, Tuhan memberikan sebuah tugas atau amanat untuk kita selesaikan, ya. Nah, pada waktu Tuhan memberikan tugas dan amanat itu, Tuhan tidak hanya memberikan sekedar tugas yang tidak mungkin kita laksanakan atau selesaikan. Jadi bukan mission impossible, ya, tapi sebuah misi yang besar, tapi kita mampu menyelesaikan. Kenapa Tuhan bisa menjamin kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita? Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dari Tuhan. Dengan karunia-karunia dari Allah ini yang diberikan kepada kita, maka tugas kita yang merupakan amanat yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dan selesaikan, kita mampu mengerjakan. Kalau tidak diberikan karunia-karunia dari Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup menyelesaikan tugas itu. Jadi Tuhan itu baik, ya, Dia beri tugas, tapi Dia mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita mampu menyelesaikan tugas kita itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat karunia itu apa? Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, apa itu karunia? Karunia adalah pemberian dengan anugerah atau hadiah yang rohani dari Tuhan. Jadi ini semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang sudah kita buat bagi Tuhan sehingga Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa ini bagi kita, tapi itu semata-mata adalah karena Tuhan mau supaya kita menyelesaikan tugas yang Tuhan sediakan bagi kita. Tentunya tugas kita masing-masing berbeda-beda, ya. Nah,
Nanti kita akan lihat hal-hal itu. Jadi sebelum kita melakukan tugas kita, maka kita tahu Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Ya, itu Tuhan yang berikan. Nah, perlu kita, boleh kita minta untuk ada nanti ya, nanti setelah kita menyelesaikan tugas dan Tuhan percayakan, setelah kita setia menyelesaikan perkara-perkara yang kecil, Tuhan juga akan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan mau memberikan karunia-karunia-Nya supaya memperlengkapi setiap kita. Nah, sebelum juga kita harus mengerjakan atau melaksanakan tugas itu, maka kita perlu tahu tentang karunia-karunia apa saja yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus mengetahui karunia-karunia kita. Setelah kita mengetahui karunia-karunia yang daripada Tuhan itu, kita harus menggunakannya. Dan setelah menggunakannya, tentunya kita harus mengembangkan karunia-karunia yang dari Allah. Ya, bagian Tuhan sudah berikan karunia. Tapi bagian kita adalah mengetahui karunia-Nya kita apa dari Tuhan itu, kita menggunakannya, nggak cuma menggunakannya tapi mengembangkannya. Ya. Nah, kenapa hal itu perlu? Karena kita tahu ada sebuah perumpamaan dalam Alkitab yang berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Tidak usah baca di sini, kita baca aja di rumah. Kisahnya tentang perumpamaan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan berapa? 5. Ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1 talenta. Nah, kemudian pada saat diberikan tuan ini kepada hamba-hambanya yang diberikan 5, pada waktu tuannya itu datang, ya, menagih atau mau tanya di mana nih hamba-hambaku sudah mengerjakannya nggak di talenta yang aku berikan kepada hamba-hambaku ini. Waktu ditanyakan yang 5 talenta, dia sudah mengembangkannya, melipat gandakannya menjadi 5, jadi 10 total. Jadi dia punya laba 5 talenta lagi. Ya. Kemudian yang 2 juga waktu ditanyakan, yang 2 dia sudah terima 2 talenta dan dia mengembangkannya, melipat gandakannya menjadi labanya 2 juga talenta. Jadi total dia punya 4 talenta. Yang terakhir waktu ditanyakan oleh tuannya, mana talenta yang sudah kau berikan? Apakah kau sudah menggunakan dan melipat gandakannya? Tapi si hamba ini bilang begini, saya enggak mengembangkan, melipat gandakan. Katanya karena Tuhan, saya tahu Tuhan itu Tuhan yang jahat, yang hanya mau menerima dari apa yang tidak dikerjakan. Katanya si hamba ini. Kira-kira kalau seorang hamba dipekerjakan, diberikan sebuah talenta, ya, sesuatu untuk dikembangkan, terus si hamba ini malah bilang, oh Tuhan yang jahat, aku nggak mau ngembangin. Kira-kira sebagai seorang bos atau sebagai tuan, marah nggak? Marah. Kalau seorang hamba sudah dipercayakan untuk mengembangkannya, untuk membuat laba, tapi tidak mengerjakannya, dia marah. Ya, yang lain dikatakan baik sekali perbuatan. Mari engkau masuk dalam kerajaan yang disediakan bagi. Karena engkau telah bertanggung jawab dengan perkara-perkara kecil yang aku berikan, maka aku akan memberikan perkara-perkara yang besar. Tapi yang 1 talenta ini dia menyimpannya dalam tanah dengan pengertian dia tidak mengembangkannya, dia tidak melipat gandakannya. Maka Tuhan berkata, hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Ya, kalau yang lain dikatakan hambaku yang setia, yang baik dan setia. Tapi yang jahat dikatakan adalah hamba yang jahat dan malas. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan ini perumpamaan Yesus tentang akhir zaman,
Ya, ada 3 perumpamaan yang sebelum-sebelumnya dikatakan kepada murid-muridnya tentang orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan salah satu syarat bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk mendapatkan upah dari Tuhan adalah mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan karunia itu. Karena karunia itu bukan sesuatu yang murahan, tapi sesuatu yang mahal. Karena semua yang daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang mahal, luar biasa. Nah, kalau kita tidak pernah mengetahui karunia yang Tuhan telah berikan, kita menjalani hari-hari ini dengan sesuatu hal yang sia-sia. Karena kenapa? Karunia itu senjata yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Nah, kalau kita tidak diberikan senjata, bagaimana kita bisa melakukan banyak hal yang merupakan tugas-tugas kita? Ya, tentunya Tuhan mau kita menggunakan dan mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan itu. Ya. Nah, karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan secara khusus kepada masing-masing orang seperti yang dikehendaki Tuhan. Itu sebuah kepercayaan yang Tuhan tahu bahwa kamu sebenarnya mampu. Ya. Banyak orang kadang-kadang nggak mengetahui, bahkan di kuburan mereka ini adalah orang-orang yang mati tanpa mengetahui potensi dan karunia yang diberikan kepadanya. Dan mulai hari ini saya berharap jemaat setelah mendengarkan firman Tuhan ini minimal tahu apa itu karunia-karunia yang disediakan Tuhan, dan kira-kira karunia-karunia apa yang engkau miliki. Memang kadang-kadang ada yang sudah bisa kelihatan, ada yang belum muncul. Ya. Tapi kalau engkau mau cari tahu, Tuhan pasti akan memberitahu. Dan setelah engkau tahu, engkau harus menggunakan dan mengembangkannya. Nah, tujuan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya adalah untuk memperlengkapi orang percaya itu, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, itu yang harus kita pahami juga, karena ini bicara soal tugas. Tugas kita itu bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan bersama-sama. Nah, ini yang kita akan belajar lebih baik lagi ya. Jadi tujuannya untuk melaksanakan tugas pelayanan supaya dengan karunia-karunia yang diberikan kita bisa mengerjakannya dengan efektif dan efisien untuk kepentingan bersama. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya waktu karunia-karunia itu bekerja melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Mereka menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap orang percaya. Nah, Paulus menggambarkan bahwa kita ini kan tubuh Kristus, dan Tuhan telah menempatkan kepada setiap kita ini bagian-bagian seperti yang dikehendakinya. Jadi ada yang menjadi sebagai mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, macam-macam tugas ditempatkan oleh Tuhan di tubuhnya. Nah, kalau seandainya kita ini misalnya mata, tugas mata apa? Melihat. Itu bagiannya, fungsi daripada mata. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu karunia kita merasa bahwa ini orang kayaknya kalau mata cuma lihat kurang keren, saya mau menjadi tangan. Karena tangan lebih kelihatan mengerjakan sesuatu dan hasilnya kelihatan dengan tangannya. Jadi dia akan bilang gini, udah saya nggak mau jadi mata, saya pengen jadi tangan. Dia mengerjakan tugas-tugas yang merupakan fungsi dari sebuah tangan. Kira-kira berguna nggak karunia yang Tuhan sudah berikan? Bahkan hidupnya bermanfaat nggak? Tidak bermanfaat, tidak berguna. Karena dia tidak melakukan bagiannya. Ya. Nah, di sini, jadi kita lihat contoh di dalam Alkitab yang kita baca tadi tentang perumpamaan, tentang talenta, ya Bapak Ibu Saudara. Si yang punya satu talenta ini, kenapa sampai dia tidak melipat gandakan karunia yang Tuhan berikan kepadanya? Apa alasannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara alasannya apa?
Ada yang bisa jawab? Alasannya apa? Menilai sembarangan. Maksudnya menilai sembarangan kemana nih? Saya belum nangkep. Ya, menuduh yang enggak kepada si tuan, ya bisa jadi ya, bisa. Tapi buat apa dia bekerja di dalam sebuah pekerjaan yang dia tahu tuannya, terus dia nggak mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya? Ya berarti orang buang-buang waktu nih, ya kan, nggak ada gunanya gitu kan? Ya langsung saja deh. Kira-kira alasannya adalah iri. Yang lain diberikan 5, yang lain diberikan 2. Kenapa saya cuma 1? Nah biasanya seseorang itu diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, betul gak? Ada yang punya karunia misalnya di bidang pekerjaan administrasi, dan dia punya hebat di situ, diberikan tanggung jawab di situ. Tapi kalau misalnya orang lapangan disuruh bekerja di bagian administrasi, apa yang terjadi? Stres dia. Bisa biasa dia bilang, saya nggak bisa lama deh kerja di sini. Ini bukan bidang saya, ini bukan bagian saya. Saya bisa mati di bidang ini kalau saya bukan di situ. Nah, itu salah satu contoh tentang kita harus tahu nih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita ya. Jadi di sini Tuhan memberikan sesuai dengan bagian-bagiannya. Jangan iri dengan mereka yang punya karunia yang lebih. Karena karunia yang lebih itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang diberikan lebih. Ya. Dan orang yang diberikan lebih itu Tuhan tahu dia satu. Nah, kita yang diberikan 1 atau minimal kita semua diberikan 1 karunia oleh Tuhan. Amin. Itu minimal. Itu minimal. Tapi Tuhan akan melihat berdasarkan kesanggupan kita, berdasarkan kapasitas kita. Kalau kita terus mengembangkan kapasitas diri kita, maka Tuhan akan bisa menambah-nambahkannya. Amin. Karena firman Tuhan berkata, setia dengan perkara kecil diberikan perkara besar. Berarti akan terus bertambah-tambah karunia. Ya nggak cuma 1 ya udah cap syukur 1 terus, enggak. Lipat ganda kan. Jadi lebih banyak dan bermanfaat. Oke. Nah, jadi di sini tidak ada yang lebih hebat. Ya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mata berkata saya lebih hebat daripada tangan. Tangan berkata kalau nggak ada tangan nggak bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kaki bilang begini, kalau kita nggak melangkah berjalan untuk melakukan ke situasi untuk mengerjakannya, kita nggak akan bisa. Terus kata si mata dengan tangan kan ribut. Si mata tangan dengan kaki ribut. Terus si mata bilang gini, kalau kamu nggak bisa lihat, kamu juga nggak akan pernah sampai. Jadi semua saling membutuhkan. Ya, tidak ada yang paling dialah ini karunia yang paling hebat, nggak ada. Ya, semua harus berfungsi sebagaimana seharusnya. Kalau seandainya bagian tubuh kita ada yang sakit, misalnya mata, maka seluruh tubuh akan merasakan hal yang sama. Karena kaki dan tangan tidak bisa mengerjakan tanpa mata misalnya. Itu contoh-contoh. Jadi semuanya berfungsi, semuanya berguna, semuanya berharga. Sekalipun karunianya sedikit atau kecil menurut pemandangan kita. Tapi tanpa salah satu dari anggota tubuh kita berfungsi, maka kita akan merasakan kesakitan, penderitaan. Ya. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa karunia-karunia itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus, karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, kita akan lihat apa saja karunia-karunia dari Allah yang perlu kita kembangkan, ya, supaya kita tahu dulu. Setelah tahu, nanti Bapak Ibu Saudara lihat saya karunianya di mana. Oke ya. Nah, kita lihat yang pertama, karunia alamiah atau disebut karunia motivasi atau juga disebut sebagai karunia dasar.
Ya, mari kita lihat ayatnya dalam Roma 12, bisa ditampilkan ayat 6 sampai 8. Karunia alami atau motivasi. 6 sampai 8 saya baca. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Terus, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan atau belas kasih, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kira-kira ada berapa kalau dihitung? Banyak ya, tapi kira-kira ada bisa dihitung. Tadi bernubuat, mengajar, dan kalau kita hitung ada 7 karunia alamiah atau 7 karunia motivasi. Ya, saya yakin sebenarnya banyak, tapi kita ikutin apa yang firman Tuhan perlihatkan yang jadi dasar sebuah karunia. Jadi dari karunia yang dasar ini ada pengembangan-pengembangan yang lain. Tapi yang dasar 7 ya. Nah, setiap manusia sejak lahir telah diperlengkapi dengan slide-nya, dengan kecenderungan alamiah yang membentuk kepribadiannya. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, misalnya yang membentuk kepribadian seseorang dengan kecenderungan-kecenderungan alamiah yang dimilikinya ini adalah misalnya dari faktor genetik. Ya, contohnya misalnya kecenderungan alamiah yang merupakan kepribadiannya dari gen. Misalnya seseorang ini orang tuanya pemain musik, maka faktor gen membuat anak-anaknya pintar main musik. Karena itu istilahnya darahnya menurun. Ya. Seninya dari orang tua itu membuat anak-anak juga punya nilai seni dalam hal musik. Itu ya, itu contoh. Terus kemudian misalnya dia berada dalam sebuah lingkungan keluarga, orang tuanya suami istri ini misalnya atau turunan di atasnya adalah pengusaha. Maka tahu-tahu anak kita ada yang menurunkan dalam lingkungan keluarganya sebagai seorang yang pengusaha. Bukan pengusaha biasa, tapi pengusaha yang sukses. Karena bukan cuma gen, tapi lingkungan keluarga membentuk seseorang punya karunia, punya talenta yang membuat dia akhirnya menjadi seperti opung-opung atau misalnya opa-omanya atau cimen-cimennya ya. Semuanya akan nurun, saudara. Ya, dengan karunia dasar dan alamiah itu. Jadi karunia dasar dan alamiah ini diberikan kepada setiap orang percaya minimal tadi saya katakan 1. Karunia ini berbeda dengan karunia yang merupakan tugas khusus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini alamiah ya, yang diberikan kepada setiap kita minimal 1. Dan hal ini juga sering disebut sebagai bakat alami. Ya, setiap kita diberikan bakat alami. Ada yang kelihatan bakatnya dari kecil udah kelihatan. Ini orang dari kalau dengar musik, wah joget-joget gitu ya. Wah ini kayaknya nih bakal jadi penari nih misalnya gitu ya. Terus pas dengar musik pengen dia dengar musik, terus nyanyi gitu. Walaupun kadang-kadang nyanyinya nggak tahu. Ada video bilang atandut gitu ya. Maksudnya ada dia mamanya bilang mamanya bingung lagunya apa. Ini dia pakai bahasa yang dia bisa ngomong ternyata maksudnya yang bawa ransel ke sekolah gitu ya. Baru dia seneng dia ikutan nyanyi gitu. Mungkin kelihatan bakat-bakat itu dari kecil. Nah, jadi diberikan kepada setiap kita dan itu merupakan kekuatan yang mendorong untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan sosial. Ya, diberikan sehingga bisa mengekspresikan dirinya dengan karunia alami dan karunia motivasi ini. Dan Allah ingin menggunakannya untuk melayani sesama. Jadi bakat-bakat alami ini
diberikan untuk melayani sesama. Contohnya bakat seni. Seni ini misalnya apa saja dalam seni? Musik, lukisan, pelukis, terus tari-tarian, bikin puisi, dan lain sebagainya. Nah, ini diberikan bakat-bakat itu. Dan biasanya orang yang memiliki bakat seni ini, kepribadiannya gimana? Nyentrik, ya. Tapi kreatif orangnya itu. Terus ekspresif. Kalau foto misalnya gayanya udah, yang lain dia gayanya biasa, dia gayanya ekspresif, kreatif, ya. Yang namanya seniman kan, ya seniman pasti rambutnya agak gondrong, ya kan. Kadang-kadang gitu, nggak mikirin penampilan. Yang penting bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya, jadi orang yang bebas berekspresi. Nah, itu mungkin seperti seorang seniman, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara, banyak mereka yang punya bakat-bakat alami. Bukan orang Kristen saja. Ini bukan cuma orang Kristen, apalagi orang Kristen, Tuhan sudah berikan juga ya bakat alami. Mereka bisa menciptakan lagu, dan lagu-lagu itu bisa jadi berkat. Nah, kita lihat dulu deh. Yang pertama ada 7 ini, karunia bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Saya akan singkat karena ada penjabaran sedikit ya mengenai karunia-karunia masing-masing ini. Karunia bernubuat itu bukan seperti karunia bernubuat dalam 1 Korintus 12 yang nanti akan saya bicarakan. Ini bernubuat bukan manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi di sini adalah kata dari bernubuat ini dalam bahasa Yunani pemi, artinya membicarakan, artinya untuk membuat sesuatu diketahui. Jadi orang ini mampu untuk membuat sesuatu untuk orang mengerti, bisa mengkomunikasikan apa yang ingin dia nyatakan. Dia pintar menyampaikan, mengkomunikasikan. Dan dia juga mampu, ciri-cirinya juga mampu membedakan dengan tepat mana yang baik dan yang jahat. Jadi orang punya karunia bernubuat ini dia tahu, ya, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dia juga memiliki ketajaman untuk mengenal antara ketulusan dan motivasi seseorang, ya. Dan dia juga kalau ketemu dengan orang yang munafik, dia tahu, wah ini orang munafik. Dia bisa membongkar, dia peka dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Terus dia juga tidak mudah dibohongi. Ada kan orang yang gampang dibohongi, tapi ada yang gak mudah. Dia ini punya karunia lahiriah, bakat alami yang disebut dengan orang yang bisa peka gitu ya, tidak mudah dibohongi. Dia juga orang yang sangat benci dengan kejahatan dan tidak mau kompromi. Ya, biasanya kalau orang ini sudah lahir baru, ya, dia ini kalau ketemu dengan orang yang gak benar, firman aja yang keluar. Ya, firman yang bilang nggak boleh gini karena firman Tuhan berkata begini. Wah, itu karunia nubuatnya muncul gitu ya. Nggak peduli dia, nggak kompromi dia, mau orang itu terima atau enggak, cuek aja. Nah, biasanya kalau yang belum di dalam Tuhan, orangnya suka menilai dan bilang, saya nggak suka nih dengan orang ini, karena dia orangnya munafik ya. Wah, gitu. Seperti begitu. Jadi itu karunia alamiah yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kita harus mengerti bahwa itu adalah hal yang Tuhan berikan kepada orang. Terus yang kedua, langsung saja ya. Misalnya gini, karunia yang bernubuat ini, dia bisa mengkomunikasikan dan menyatakan tentang kebenaran yang mungkin belum diungkapkan. Ya, contohnya misalnya dia sebagai pencipta lagu. Misalnya dia di luar dari Kristen, non-Kristen. Dia membuat lirik-lirik yang selaras dengan firman Tuhan. Banyak loh lagu-lagu orang yang di luar Kristen menciptakan lagu-lagu yang selaras dengan firman Tuhan. Saya yakin yang menciptakan lagu ini adalah punya karunia bernubuat alamiah. Contohnya lagu ini. Jagalah hati, jangan meladai. Jagalah hati, tentera hidup ini. Ya kan? Dia tahu menciptakan lagu itu dengan semua pengertian yang disingkapkan. Terus ada lagu lagi begini. Jangan menyerah,
jangan menyerah. Ya, kata-kata awal gimana tuh, saya lupa. Apa saya lupa tuh kata-kata lagu. Ya kalau nggak salah yang nyanyiin siapa penyanyi dari grup apa? Ya, The Massive. Kata-katanya pas banget dengan firman Tuhan. Ya, kata-kata gimana ya? Saya suka tuh ada tuh kata-kata yang awalnya liriknya tuh. Bagus. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan apa? Kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Wah, ini nubuat tuh, ya kan? Dia sampaikan kata-kata lagu ini. Kalau nyanyikan gereja ya bisa juga sih, ya kan? Karena bicara soal Tuhan, mengucap syukur, jangan menyerah. Nah, kadang ada orang-orang juga yang bermotivasi, dia juga menghibur orang-orang yang dengan kata-kata karunia bernubuatnya, sehingga orang-orang yang mengikuti seminarnya dia juga merasakan ada termotivasi untuk hidup baik misalnya. Karena kan untuk menjadi sukses kan bukan cuma bicara pintar, tapi juga punya nilai-nilai hidup yang etika ya, attitude yang baik. Nah, mungkin dia sampaikan soal attitude yang baik itu bisa membuat kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Ini bertumbuh. Itu contoh-contoh. Ya, ada yang sebagai penulis, tulisan-tulisannya itu membuat kata-kata yang memberikan kekuatan. Terus ada yang misalnya politikus, ya politikus ada. Contohnya nih, contoh Ahok misalnya, padahal dia berani banget bernubuat. Ya, seperti dengan karunia nubuatnya begitu kuat gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karunia melayani. Dalam bahasa Yunaninya diakonia, melayani, yaitu kemampuan untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Ya, dia itu ringan tangan. Orang yang suka melayani ini, bahkan untuk tugas-tugas yang kasar dengan pekerjaan tangan mereka, dia punya kerelaan. Kalau perlu dia bekerja di balik layar, dia nggak peduli. Pokoknya dia pengen bantu, dia pengen tolong. Contoh ini seorang yang bekerja untuk membantu masyarakat. Biasanya relawan-relawan, ya punya jiwa nolong orang. Ada musibah, wah paling depan, pengen ke sana bantu orang-orang yang sedang alami musibah. Gitu. Terus yang ketiga, karunia mengajar, ya didaskalos, yaitu mengajar, suka mengajar, kemampuan untuk menerangkan dengan jelas dan efektif orang ini ya. Dan orang ini suka belajar, memahami pengetahuan. Dia pengen belajar terus tentang pengetahuan demi pengetahuan, dan membantu orang lain untuk dapat memahami. Ini karunia mengajar. Ya, gereja membutuhkan orang-orang ini, makanya disebut bidang teologi misalnya dalam gereja. Kemudian yang keempat, karunia menasehati, parakaleo, yaitu menghibur, memohon, menasehati. Intinya dia akan memberikan dorongan. Dia akan menguatkan, meyakinkan orang yang lemah dan yang sedang goyah. Terus dia menghibur mereka yang terkena masalah. Dia memberikan dorongan kepada mereka yang patah semangatnya. Hasil-hasilnya mereka itu hidupnya menjadi konselor, ya, jadi konselor. Kalau ngajar ujung-ujungnya jadi guru atau pendidik. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah karunia memberi, yaitu metadidami, yang artinya menyerahkan dan berbagi. Mereka ini memberikan materi mereka untuk menolong orang yang kesulitan. Dia mau bantu pekerjaan Tuhan, ya. Kalau yang lain misalnya memberi perpuluhan, tapi dia ini nggak cuma memberi perpuluhan, dia bisa memberi lebih daripada itu, misalnya. Karena kenapa? Jiwanya ini mau memberi. Ya, dia kalau memberi nggak mau gembar-gembor. Dia nggak perlu pengakuan umum bahwa dia orang yang suka memberi. Ya, jadi dia suka memberi dengan bagi pelayanan sosial dan lain sebagainya. Pokoknya yang perlu dibantu, tolong oleh dia akan tolong, dia akan beri. Ini karunia pemberi.
giver. Itu Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu. Yang keenam, karunia memimpin. Coba kita lihat misalnya anak kita dari kecil kok kayaknya nih pengennya ke depan dulu. Karena bahasa yang dipakai adalah proistamenos, yaitu dia yang ditempatkan di depan, pengennya tampil, pengennya dia yang mimpin, yang lain nomor sekian, dia duluan yang maju. Nah ini adalah dia punya karunia mengatur dan mengelola secara efisien, kemampuan menetapkan tujuan untuk masa depan, dia punya visi dan mendorong orang-orang untuk terlibat dalam melaksanakan rencana tersebut. Dia akan dorong, dia akan bawa orang. Seorang pemimpin ini membawa pengaruh, sehingga dia punya bawa anak buah yang akan mengikuti apa yang dia sampaikan. Pemimpin yang melayani, ya, dia disebut juga pemimpin yang bisa melayani, dan biasanya dalam perjanjian baru dikatakan sebagai penatua-penatua, atau dalam bidang pekerjaan mereka ini adalah pengusaha, pemimpin perusahaan. Pokoknya yang kepala-kepala, pemimpin-pemimpin, jiwa pemimpinnya itu begitu kuat, mereka bisa tampil dengan karunia itu. Bahkan juga seorang administrator pun juga punya karunia kepemimpinan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, karunia kemurahan atau belas kasih. Itu bahasa Yunaninya eliko, artinya kemurahan. Artinya orang-orang ini adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, simpati. Dia punya kebaikan hati, dia punya empati kepada seseorang yang sedang mengalami masalah, melakukan kebaikan, melayani yang sakit, yang miskin. Ya, dia akan berikan, menolong orang-orang tersebut. Dia bersedia melayani orang-orang yang terabaikan dan yang paling membutuhkan. Dalam Alkitab contohnya adalah Dorcas, suka menolong, ya. Jadi di sini dia ini biasanya orangnya kalau melihat sesuatu yang sedih, air matanya gampang netes, ya, mengalir mudah begitu. Terus dia juga kalau dengar sesuatu yang sedih, hatinya sensitif. Dia pokoknya pengen nolong orang yang terluka, yang menderita. Orang cerita apa dia tahu, wah ini orang lagi sedang menghadapi masalah, sensitif gitu ya. Nah jadi 7 karunia. Coba yang alamiah kita ada nggak yang kita miliki dari 7? Dan kalau kita tahu yang alamiah itu diberikan kepada kita, maka lakukan bagian kita, ya, fungsikan karunia ini supaya kita dapat berguna melayani sesama dan melayani Tuhan, ya. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah karunia manifestasi. Coba, ya, karunia manifestasi dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ayatnya juga cukup panjang, kita akan baca saja di rumah. Ya, saya berharap jemaat baca di rumah ya. Nah, nanti saya akan jabarkan karunia manifestasi itu apa saja. Nah, karunia ini adalah karunia Roh Kudus. Kalau tadi karunia alamiah ini adalah sejak lahir diberikan, bakat alami. Tapi karunia Roh Kudus ini adalah karunia sebuah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendak Tuhan kepada orang percaya untuk kepentingan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Nah, karunia-karunia itu diberikan bukan karena tadi saya katakan dewasa secara rohani, bukan. Tapi itu semata-mata untuk sebuah tugas pelayanan. Jadi jangan bandingkan, oh kalau karunia rohaninya ini, karunia Roh Kudusnya ini dahsyat ya, dia ini punya karunia manifestasi misalnya nih, nanti ada saya sebutkan, misalnya saja mujizat, dia gampang mengadakan mujizat, langsung dia bilang oh ini rohaninya dewasa. Belum tentu, karena ini adalah karunia. Beda antara buah karakter, ya, buah Roh Kudus karakter dengan karunia Roh Kudus dibedakan. Makanya jangan kita gampang terpesona dengan orang-orang yang punya karunia yang hebat. Belum tentu, ada seringkali menyakiti hati kita karena belum dewasa secara rohani. Dia baru bergerak dengan karunia-Nya. Seharusnya sebagaimana
karakter kita harus bertumbuh. Amin. Karakter kan harus bertumbuh kan? Buah roh harus muncul. Demikian juga karunia harus bertumbuh. Enggak cuma karakter harus bertumbuh, karunia juga bertumbuh. Itulah perlunya kita mengembangkan karunia-karunia kita. Nah, karunia manifestasi ini apa saja yang untuk tugas pelayanan? Ya, contohnya adalah yang pertama, karunia dalam 9 karunia roh ini yang supranatural ini karunia hikmat. Dalam nanti bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Hikmat itu kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengertian yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Dia ini mampu memecahkan masalah yang rumit. Contohnya Salomo. Waktu Salomo diberikan hikmat, ada 2 orang yang bawa bayi yang sudah mati, bilang mengaku bahwa ini anak-anak mereka. Tapi dengan hikmat dia tahu caranya. Dia bilang, sini berikan anak. Saya akan belah dibagi satu biar adil. Wah, yang ibu yang bukan punya bayinya bilang, iya lakukan aja, itu benar itu. Tapi yang punya bayi itu bilang, jangan. Ya udah deh, saya berikan buat si yang ini, ibu ini aja. Saya nggak tega. Anak itu dibelah karena itu anak saya. Langsung Salomo tahu, oh ini yang punya bayi. Itu karunia hikmat. Terus yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan adalah perkataan berkata-kata dengan pengetahuan atau disebut marifat, ya. Ini adalah pemahaman yang mendalam tentang kebenaran ilahi dan kehendak Allah diberikan oleh Roh Kudus. Ya, contohnya begini. Yesus waktu dia haus, dia pergi ke kota Samaria, dia minum di sumur Yakub, dia ketemu dengan perempuan Samaria. Ya, waktu ngobrol-ngobrol soal air berubah jadi air kehidupan. Dan Yesus langsung bilang gini, bawa suamimu kepada saya sekarang. Kata si istri, oh saya nggak punya suami. Terus kata si Tuhan Yesus bilang, iya benar, yang ada padamu itu bukan suamimu. Ya, dia ternyata sudah yang kelima. Yesus tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup dari perempuan Samaria. Jadi ini marifat. Sama juga waktu Naaman dia memberikan hadiah kepada Elisa kan tolak. Tapi dalam perjalanan Naaman, Gehazi datangi Naaman untuk terima hadiah itu. Dikatakan bahwa ini hadiah sudah mau diterima oleh Nabi Elisa. Ya udah, akhirnya Naaman berikan hadiah itu. Tapi waktu Gehazi baru sampai, Elisa udah bilang, kamu kemana? Rohku bersama-sama dengan kamu. Aku lihat kamu minta uang kepada Naaman. Itu perkataan pengetahuan, marifat. Dalam pelayanan ini dibutuhkan. Banyak kali juga kami dapat sesuatu dari Tuhan sampaikan ini sesuatu begini. Jadi tanggapi, karena itu karunia. Tuhan sampaikan begini. Benar? Kalau benar, Tuhan maunya seperti itu. Nah, banyak hal yang Tuhan sampaikan dan karunia pengetahuan ini kita perlu juga ada dalam gereja, ya, supaya membangun tubuh Kristus. Terus yang ketiga, karunia iman. Karunia iman ini adalah pemberian khusus dari Roh Kudus yang memungkinkan seseorang memiliki iman yang kuat dalam situasi tertentu. Ya, tentunya tahu ya, iman ya. Dia bisa melakukan hal-hal dengan iman dan Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Ya, saya nggak usah jelaskan ini karena mungkin semua sudah mengerti. Karunia kesembuhan, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit dan mengalami penderitaan baik fisik, jiwa, dan roh. Ada diberikan karunia kesembuhan. Ada pelayanan-pelayanan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Ya, dia punya, dibandingin dengan yang lain berdoa buat kesembuhan, tentunya kita punya punya kuasa menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tapi ada yang diberikan karunia kesembuhan dan mereka melayani untuk Tuhan. Ya, terus yang kelima, karunia mujizat. Mujizat ini berbeda dengan kesembuhan.
Ya, misalnya karunia ini, mujizat ini kemampuan untuk melakukan perbuatan yang ajaib yang diilhami oleh Roh Kudus. Contoh dalam Alkitab, banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan dalam sebagai tokoh-tokoh Alkitab. Ya, mujizat ini berarti hal-hal yang ajaib. Misalnya nih yang dilakukan oleh si Yosua waktu menghentikan matahari tidak turun sampai dia menyelesaikan membunuh semua bangsa-bangsa yang harus dimusnahkan oleh Tuhan. Berhenti, dan sejarah membuktikan memang matahari pernah berhenti beberapa waktu. Itu karunia mujizat yang bisa dilakukan oleh setiap kita, ya. Mujizat berjalan di atas air itu juga mujizat, benar kan? Tak mungkin kita bisa gampang dengan mudah melakukan jalan di atas air. Bisa tenggelam kita, ya. Ada yang mati gitu ya, nekat seperti itu. Tapi karunia ini diberikan kepada kita melakukan mujizat. Terus ada karunia nubuat, kemampuan untuk mengucapkan pesan Tuhan kepada orang lain. Tadi saya katakan tadi ini berbeda dengan berkhotbah biasa. Ada orang yang bisa bernubuat. Dia tahu apa yang terjadi dalam ada perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan untuk masa depan seseorang. Karunia ini masih diberikan. Jadi 1 Korintus 12 ini, karunia-karunia Roh Kudus ini bukan berarti sudah lampau, enggak. Ini masih terjadi di zaman sekarang. Asalkan kita mau melakukan atau dipercaya oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Ya, karena ini bicara soal karunia Roh Kudus, berarti yang harus kita lakukan kalau mendapatkan karunia itu adalah berhubungan intim dengan Roh Kudus. Itu sehingga karunia kita akan semakin efektif. Terus karunia membedakan roh, yaitu kemampuan untuk membedakan atau menyingkapkan sesuatu secara khusus. Ya, ini karunia membedakan roh itu perlu. Karena ada misalnya yang kita pikir kerasukan setan. Ya. Kalau kerasukan setan kan kita usir dalam nama Yesus, roh itu keluar. Gampang gitu kan. Dengan iman kita katakan dalam nama Yesus, kami perintahkan roh itu pergi. Tapi ada yang udah diusir pergi-pergi, nggak pergi-pergi rohnya. Nah, ya, ini ada pendeta pernah seperti itu, malah dibecanda-becandain, diejek-ejek gitu ya. Kok setannya malah ngejek-ngejek saya, padahal saya udah usir di dalam nama Yesus. Apa saya kurang doa, kurang puasa, kurang bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang lain pergi, ya misalnya pelepasan massal gitu ya. Tapi dia ngejek-ngejek. Terus akhirnya yang punya karunia membedakan roh cuma bisikin begini ke orang itu. Udah kamu jangan tipu-tipu, duduk kamu. Duduk langsung. Ternyata itu bukan manifestasi roh jahat, tapi jiwanya. Cuma disuruh begitu, duduk, selesai. Karena punya karunia membedakan roh. Kita perlu tahu, kalau kita punya karunia membedakan roh ini luar biasa dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan harus punya karunia membedakan roh. Dia akan tahu ini manifestasi iblis, atau manifestasi Tuhan, atau manifestasi daging. Ada manifestasinya. Ya. Terus selanjutnya adalah bahasa roh. Bahasa roh ini juga kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia tanpa bantuan karunia pengucapan atau interpretasi. Jadi dia yang berbahasa roh ini nggak tahu apa yang dikatakan. Dia juga nggak mengerti. Tapi dia tahu dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Nah ini kan banyak jadi perdebatan. Zaman sekarang bilang udah nggak ada lagi bahasa roh. Kalau bahasa roh itu dari setan. Enggak. Alkitab mengatakan ada karunia berbahasa roh dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Oke. Selanjutnya karunia menafsirkan bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami dan interpretasi terhadap bahasa roh yang diucapkan oleh orang lain dalam konteks pertemuan atau ibadah-ibadah. Dalam ibadah konteksnya.
Ya, jadi waktu ada orang yang berbahasa roh, dia punya karunia menafsirkan. Terus ada yang bilang, Pak, emang masih ada yang bisa begitu? Ada. Kitanya aja yang nggak tahu bahwa di daerah-daerah, di tempat-tempat yang lain ada yang punya karunia menafsirkan bahasa. Kan sedikit Pak ya. Kalau sedikit bukan berarti tidak ada, ya. Amin. Dan kalau Tuhan bilang karunia menafsirkan bahasa roh, firman Tuhan ini mengatakan ada, kitanya yang kadang-kadang nggak minta. Waktu sudah punya karunia bahasa roh, kita tidak bisa minta untuk bisa menafsirkan bahasa roh. Ya, karena Paulus berkata, nggak cukup kamu cuma berbahasa roh. Aku mau supaya kamu bisa bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Nah, jadi meningkat, nggak cuma bahasa roh, bisa tambah menafsirkan bahasa roh, bisa juga tambah sampai bernubuat. Oke ya. Jadi di sini ada banyak, ya ada kalanya karunia-karunia ini adalah hal yang spontan terjadi saat kebutuhan tentang hal itu muncul dalam pelayanan. Kadang-kadang itu spontan. Kenapa spontan? Maksudnya itu muncul. Misalnya ada yang di sini yang kerasukan setan. Misalnya gitu ya. Terus karunia itu tahu-tahu diberikan kepada kita. Tuhan percayakan diberikan kepada kita untuk melayani orang itu. Misalnya itu seperti itu. Jadi kita minta, Tuhan, kok saya punya iman? Iman untuk apa? Ngusir si setan ini. Jadi dia usir dalam nama Yesus dengan iman ini, dengan otoritas. Pergi kamu. Wah, singkat pergi. Yang lain udah nyanyi-nyanyi, udah bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, tapi dia masih manifestasi. Tapi sekali dia diberikan iman, pada waktu itu orang itu bisa mengusir dengan cepat, ya, karena diberikan karunia pada waktu itu. Jadi bisa itu kadang dilakukan cepat kepada seseorang yang Tuhan percayakan untuk menggunakan karunia. Tapi bukan berarti, nah pertanyaannya begini ya, apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan karunia? Kita harus minta Roh Kudus, salah satunya memberikan karunia-karunia saat mengalami persoalan. Jadi ingat, persoalan, pergumulan, masalah itu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita memanifestasikan karunia-karunia Allah, karunia-karunia Roh Kudus. Misalnya dalam menghadapi tadi, membedakan ini, mau bisnis dengan seseorang ini perlu hikmat nggak? Atau kita punya hikmat? Gitu. Kalau misalnya kita perlu, pokoknya ada hal-hal persoalan dalam hidup kita, maka kita harus minta supaya Roh Kudus memberikan karunia kepada kita. Nah, cara mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus ini adalah terjun dalam pelayanan dan praktek. Bagaimana mungkin kita bisa memfungsikan sebuah karunia tanpa kita tidak pernah praktek? Contohnya begini, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya karunia kesembuhan. Terus Tuhan sudah meneguhkan, dia berikan. Terus Tuhan berikan persoalannya ada yang sakit. Waktu sakit di rumah, terus Tuhan gerakin kita berdoa. Tapi kita bilang, aduh jangan saya nih. Coba panggil Pak Pendeta siapa tuh untuk doain buat kesembuhan orang ini. Padahal kita pernah berdoa, Tuhan enak juga ya doain orang sakit sembuh. Saya pengen tuh punya karunia itu. Tapi waktu kita dibawa kepada persoalan di mana Tuhan mau kita mengaktifkan karunia itu, kita tidak melakukan. Iya, kita percaya. Dan akhirnya kita, padahal gini, ada orang yang diberikan karunia kesembuhan itu kadang-kadang butuh sampai 1.000 orang dia doakan supaya sembuh, baru orang yang ke-1.000 itu sembuh, yang lain nggak sembuh. Bisa. Dan waktu dia sudah ngalamin terobosan, dia ngalamin kesembuhan, karunia itu diberikan, dia terus aktifkan, dia terus praktekkan, maka kesembuhan demi kesembuhan akan terus terjadi dalam pelayanan. Jadi harus sering praktek. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan kamu ngalamin persoalan, Tuhan mau kita memakai karunia iman. Terus praktek iman, sampai akhirnya karunia iman itu bekerja melalui hidup kita.
sampai bagi kita nggak ada yang sulit. Dengan iman saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Oke ya, jadi dilatih, harus terus dilatih. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Jadi bahasa roh juga sudah diberikan, jangan dipendam. Terus berbahasa roh, terus kembangkan bahasa roh. Ya. Terus ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang Panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, terus yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 6. Kita jadi harus mengaktifkan karunia Roh Kudus. Terus 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi tumpangin tangan, karunia Roh Kudus langsung ada dalam hidup kita, bekerja dan supaya mengobarkan karunia-karunia itu. Ya, itu yang kedua. Dan yang tiga, yang terakhir, ini saya singkat banget. Karunia jawatan. Efesus 4 ayat 11, mari bisa ditampilkan. Efesus 4 ayat 11. Ini saya sampai singkat-singkat ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti kita diskusikan bersama. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini disebut dengan 5 jawatan. Paling gampang untuk mengingatnya adalah pakai tangan. Ya, kalau yang pertama ini apa? Yang pertama tadi ditampilkan apa? Rasul. Kenapa rasul? Rasul ini top. Rasul, hebat. Ini fungsi ya, bukan jabatan. Fungsinya seperti rasul. Karunianya rasul, karunia jawatan. Terus setelah rasul, untuk gampang lagi adalah telunjuk. Telunjuk ini apa? Yang suka nunjuk-nunjuk. Kamu telah berbuat dosa, Tuhan berkata kepadamu. Berarti nabi. Ini tangan nunjuk-nunjuk ya kan. Lihat aja kalau pelayanan fungsi nabi, wah dia begini-begini. Dan benar gitu ya. Terus yang ke ini, yang jari tengah, yang paling tinggi di antara semua jari adalah penginjil. Kenapa dia paling tinggi? Penginjil ini KKR di mana-mana. Khotbah kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, terkenal. Jadi paling tinggi ya. Gampang penginjil. Terus yang ke jari tengah siapa? Habis penginjil adalah dalam Efesus 4 ayat 11 tadi katakan habis penginjil gembala. Kenapa jari tengah? Ini yang memberkati pernikahan kan gembala. Ada di jari tengah ini ada cincin buat pernikahan. Jadi cincin manis gitu kan. Nah ini gembala. Ngomongnya kan enak, manis ya kan. Ngomongnya nggak boleh terlalu kayak penginjil. Kalau penginjil atau nabi langsung to the point gitu ya. Bertobat kata penginjil. Ya nabi juga keras gitu ya. Tapi gembala membalut ya kan, mengayom. Ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah kelingking. Siapa sih kelingking ini? Pengajar. Kenapa? Ini kan paling kecil, suka korek-korek telinga gitu ya. Ngorek-ngorek ayat firman Tuhan, menyelidiki ayat firman Tuhan ya. Sesuatu yang kecil-kecil pakai kelingking. Jadi dia belajar, mengajar, dia mendetail banget soal pengajaran. Ya, saya juga ada karunia pengajar di dalam diri saya. Makanya kalau khotbah detail banget gitu, agak panjang dikit gak apa-apa ya. Udah biasa jemaat. Oke, nah jadi 5 jawatan berfungsi memperlengkapi orang kudus untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya baca saja, supaya jemaat memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh seperti Kristus, yaitu hidup dalam kepenuhan Kristus, tidak terombang-ambing dengan angin pengajaran, teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, bisa ditampilkan ya,
kemudian bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, kemudian rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Jadi punya kesatuan. 5 jawatan ini membuat jemaat memiliki persatuan, semua bagian berfungsi sebagaimana seharusnya. Terus menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jemaat akan memiliki semua hal ini dengan 5 jawatan yang diberikan Tuhan dalam hidup orang-orang pilihan. Saya percaya dalam gereja Tuhan mau memfungsikan 5 jawatan itu. Ada gembala, ada siapa tadi? Rasul, nabi, penginjil, ada pengajar. Dan itu akan dibangkitkan di gereja Tuhan, di masing-masing gereja lokal. Jadi mereka yang memiliki 5 jawatan rohani ini harus berdoa, berkhotbah, mengajar, terus juga memberikan konseling, sampai tujuan ilahi untuk tugas panggilannya itu dapat terselesaikan atau dapat terwujud. Ya, dan mereka akan mengembangkan karunia jawatan ini dengan menghasilkan buah kerajaan dan pelayanan yang baik, buah yang matang, buah yang lebat, dan buah yang menghasilkan berkat. Gitu ya. Nah, dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan begini, bahwa Tuhan berkata begini, jadilah saksi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dimulai dari mana? Yerusalem. Orang pikir Yerusalem itu keluarga, enggak. Yerusalem itu adalah sebuah kota. Benar kan? Berarti setiap kita Tuhan panggil untuk jadi berkat bagi kota. Setiap gereja lokal dipanggil oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi kota. Karena dibilang Yerusalem. Habis Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria itu berarti berbeda budaya sampai ke ujung bumi. Setiap kita punya panggilan yang besar. Kapasitasmu, levelmu sampai harus bisa menjangkau bangsa-bangsa. Satu kota dimenangkan dari Yesus. Karena kamu jadi saksi Tuhan. Bukan saja satu bangsa, tapi banyak bangsa. Bahkan kota, negara. Tuhan utus kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, jadi Tuhan beri supaya kita menghasilkan buah kerajaan dan buah-buah pelayanan. Dan ini bicara soal karunia jawatan yang Tuhan berikan, supaya setiap kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, Tuhan. Kami menyadari bahwa kami telah diberikan karunia alami, karunia motivasi Tuhan. Dan Tuhan telah menyediakan juga bagi kami untuk memiliki karunia-karunia dari Roh Kudus. Sehingga karunia manifestasi Roh Kudus itu akan bekerja nyata dalam hidup kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan akan 5 jawatan bagi orang-orang yang Tuhan tetapkan. Memenuhi panggilan Tuhan itu untuk memfungsikan dirinya sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, dan sebagai pengajar Tuhan. Tuhan, kami percaya biar kebenaran yang sudah disampaikan ini Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menyatakan bagi setiap kami, sehingga setelah kami mengetahui karunia-karunia Allah yang disediakan, kami akan menggunakan karunia-karunia itu, bahkan mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, baik melalui literatur, melalui training, melalui seminar, melalui apapun. Kami boleh mengupgrade diri kami sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena kami tahu itu diberikan kepada kami untuk membuat kami menjadi orang-orang yang semakin efisien di dalam kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan. Karena bakat alami juga akan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Tapi juga Tuhan, kami tahu ada tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka karunia manifestasi Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman itu termeterai dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Yesus kita semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Amin. Ya, silakan kepada Yesus kita. Puji nama Tuhan. Saudara
Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sudah pada tahu nih karunia-karunia masing-masing. Kalau masih belum tahu nanti boleh doa sendiri, doa pribadi, tanya sama Tuhan. Karena kalau kita pikir-pikir sendiri ya pasti kadang-kadang, oh Tuhan aku pengen ini, nggak bisa. Kalau Tuhan kasihnya yang ini ya kita ambil yang ini. Kita maksimalkan apa yang Tuhan kasih dan biar kita pakai untuk bukan untuk diri kita sendiri tapi buat juga untuk orang lain. Biasanya kita memberikan persembahan, sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terus tuntun kehidupan kami semua Bapak yang baik. Pakai kami Tuhan seperti yang sudah Kau karuniakan Tuhan buat kami Bapak yang baik. Ketika Kau bentuk kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang benar-benar Tuhan, seturut dan tepat seperti yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, biar Tuhan Kau berkati menjadi persembahan kami Tuhan. Pakai seperti yang Kau mau Tuhan, jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu hanya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, saya undang kita sebelum bagi berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Kepala bisa. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih dalam ibadah kami ini, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya karunia itu sudah diberikan kepada setiap kami, buat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa memperlengkapi kami, menguatkan kami, memimpin langkah-langkah kami, dan Engkau akan melakukan perkara-perkara besar di sepanjang hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, karena kami punya kuasa yang Tuhan sudah berikan, yaitu kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami punya iman di dalam Kristus, bahwa iman kami tidak pernah sia-sia. Maka mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang berbeban berat lepaskan Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan, dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Bapa bagi mereka yang mengalami masalah finansial, Tuhan, biarlah Tuhan yang mengadakan mujizat, Tuhan yang mengadakan terobosan-terobosan, sehingga kami percaya Tuhan, pada waktu Tuhan yang tepat, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dengan kelimpahan yang daripada-Mu.
Terima kasih Bapa, kami perserahkan seluruh kehidupan pergumulan dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan campur tangan. Hamba sepakat dengan setiap pergumulan masalah doa yang anak-anak-Mu bawa di hadirat Tuhan. Hamba sepakat berdoa bersama-sama dengan mereka, dan kami menyatukan iman setiap daripada jemaat Tuhan bersama dengan kami semua. Maka perkara-perkara besar, terobosan dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan berkati negeri ini, berikan senantiasa keamanan, berkati setiap pemerintah, baik presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, dan seluruh staf jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan hikmat sehingga segala keputusan daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami membuat rakyat ini sejahtera. Kami percaya Indonesia akan menjadi negeri yang maju Tuhan, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala bencana alam yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini Tuhan, musim panas yang begitu terik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan luputkan dari semua hal yang merugikan Tuhan negeri ini. Sebab doa-doa kami senantiasa Tuhan dengar, dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Tuhan yang menolong negeri ini terluput dari segala bencana-bencana alam yang memakan korban jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan yang bertahta atas Indonesia, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak, ada banyak hal yang kami mau bawa bagi Indonesia negeri kami, tapi kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kami bagi Indonesia. Dijauhkan dari kerusuhan, Tuhan berkati TNI dan Polri untuk dapat menegakkan keadilan Tuhan, keamanan di negeri ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hal-hal yang terjadi di bangsa ini. Kami percaya Tuhan tetap pegang kendali, dan doa kami berkuasa mengubahkan segala sesuatu, sehingga segala hal yang baik terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mengakhiri ibadah yang Tuhan kami sudah kerjakan dan lakukan. Segala persembahan-persembahan yang kami bawa dan kami persembahkan, baik semua pemberian-pemberian yang kami lakukan Tuhan, dengan sukarela, dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan segala anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan jika sebentar kami akan Tuhan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, berkatilah pelayananmu, dan segala sesuatu yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati, membuatnya berhasil dan beruntung. Dan janji Tuhan, kau akan senantiasa naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahwa Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan akan bawa engkau dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin berkelimpahan, dari satu iman kepada iman yang semakin dahsyat. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dan siapkan bagi setiap kami. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, kami tidak kedapatan bercacat celah, sebab berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami untuk selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.